Halo semua dan selamat datang di channel Alur Cerita Film. Untuk video pertama di sini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Absolutely Anything. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seonggok manusia biasa yang tidak spesial sama sekali. Namun, itu hanya sampai ketika ia tiba-tiba mendapatkan sebuah kekuatan. Seperti apa filmnya dan bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja saksikan. Let's go. Cerita akan dimulai dengan diperlihatkannya adegan di mana sebuah satelit diluncurkan, yang mana rencananya satelit itu akan melakukan perjalanan panjang ke alam semesta yang luas. 40 tahun kemudian, kita akan berkenalan dengan seorang penulis terkenal bernama Neil yang saat ini sedang melaunching buku terbarunya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika tiba-tiba ada banyak anjing yang masuk dan mengacaukan acara tersebut. Dan ternyata apa yang kita saksikan barusan tidak lebih dari hanya mimpi Neil belaka yang bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Faktanya, Neil hanya seorang guru SMP biasa yang tidak punya prestasi apa-apa. Hari itu, Neil bertemu dengan salah satu penghuni apartemen lain yang berada tepat di atas kamar apartemennya bernama Catherine. Ini dia orangnya. Berhubung namanya agak sulit untuk diucapkan dari mulut orang kampung seperti saya, jadi kita akan panggil saja dia dengan nama lain yaitu Saroh. Nah, si Saroh ini bisa dibilang adalah sosok wanita yang diidam-idamkan banyak kaum pria. Karena selain karirnya yang cemerlang di dunia broadcasting, Sarah juga terkenal sangat ramah dan tidak mengabaikan siapapun yang berbicara dengannya. Kembali ke satelit yang saat ini baru saja keluar dari tata surya, di mana hal mengejutkan terjadi ketika satelit itu menabrak sesuatu yang ternyata. Dan mari saya perkenalkan pada para bapak-bapak alien Sigma kita yang berasal dari galaksi lain. Mereka ini memiliki ambisi besar di mana mereka mencari peradaban maju lain untuk diajak bekerja sama dalam rencana menguasai alam semesta. Sudah banyak sekali peradaban yang mereka hancurkan karena dinilai tidak layak hidup. Bahkan ketika mereka menemukan peradaban manusia di planet bumi, para alien ini mulai berdiskusi untuk menentukan apakah manusia layak hidup atau tidak. Di kelompok alien ini ada satu alien yang bersikeras untuk menghancurkan planet bumi karena melihat tingkah laku manusia yang sangat random dan tidak berfaedah. Namun ada satu alien dengan bijak berkata kalau umat manusia layak mendapatkan kesempatan. Yang mana setelah itu mereka semua sepakat untuk memilih satu orang sebagai perwakilan umat manusia. Sebagai ras yang berasal dari peradaban maju, alien ini punya sumber daya kekuatan yang sangat melimpah, yang memungkinkan siapapun yang memiliki kekuatan tersebut dapat mewujudkan apapun sesuai keinginannya. Dan itu sangat luar biasa wadul sekali. Kalau manusia itu bisa menggunakan kekuatan tersebut dengan bijak dan membawa perubahan tersebut ke arah yang lebih baik, maka planet bumi tidak akan dihancurkan. Tapi jika sebaliknya, maka para alien ini tidak akan segan lagi untuk menghancurkan planet bumi. Dan orang terpilih yang akan diberikan kekuatan tersebut tidak lain adalah Neil lah yang menjadi orang terpilih yang akan mewakili seluruh umat manusia. Ketika Neil hendak berangkat ke sekolah, dia terserempet mobil hingga terjatuh tepat ketika kekuatan tersebut diberikan melalui tangan kanannya. Neil yang belum menyadari kekuatan tersebut pun lanjut pergi ke sekolah dan terlambat datang sehingga sempat dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Di mana Neil juga harus menghadapi murid-muridnya yang semrawut dan susah sekali diatur. Perkenalkan, ia bernama Ray, seorang guru biologis yang merupakan satu-satunya teman yang Neil miliki. Sama seperti Neil, Ray juga sering tidak dianggap oleh para guru di sekolah ini. Ketika mereka sedang makan siang itu, Ray iseng bertanya pada Neil, "Jika kau bisa membuat apapun yang kau inginkan terjadi, apa keinginanmu?" Sambil menggerakkan tangannya, Neil menjawab, "Aku ingin anjing peliharaanku memuntahkan tulisan dari bab ketiga secara utuh. Dan pesawat alien menghancurkan kelasku yang isinya penuh anak-anak nakal." Dan Neil benar-benar terkejut mendapati kelasnya benar-benar hancur oleh pesawat alien yang mana dia sendiri belum menyadarinya. Di mana saat Neil pulang dia mendapati anjing peliharaan yang berak sembarangan. Sehingga tanpa menyadari kekuatan yang dia miliki, Neil pun sembarangan mengucapkan kata agar anjing itu membersihkan dirinya tepat ketika dia menggerakkan tangannya. Seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Neil pun mengambil sebotol minuman untuk mencerahkan pikirannya. Di sini barulah Neil mulai
sadar akan kekuatannya ketika dia melihat tulisan bab 3 yang dimuntahkan oleh anjing peliharaannya. Saat minuman tak sengaja tumpah, Nell pun mencoba kekuatan dengan berkata agar minuman itu kembali ke dalam botol. Awalnya tidak berhasil karena Nell tidak menggerakkan tangannya. Tapi ketika dia mengulanginya dan menggerakkan tangannya, tiba-tiba setelah menyadari kekuatannya, Nell pun mengucapkan keinginan yang sangat tidak berfaedah lain seperti agar botol itu menggantikan dirinya dengan minuman baru yang isinya alkohol kelas atas sehingga botol itu bergerak sendiri menuju toko minuman mahal. Masalah pun timbul ketika alarm berbunyi yang mengakibatkan Nell dituduh sebagai maling hingga terjadilah kejar-kejaran antara Nell dan satu petugas polisi yang ketika Nell sedang terjatuh dan berada dalam situasi terdesak, ia pun mengucapkan keinginan lain. Ketika sedang gosok gigi dan membersihkan mulutnya, Nell tiba-tiba teringat akan nasib murid-muridnya yang mati akibat tertembak pesawat alien. Sehingga Nell mengucapkan keinginan di mana semua orang mati hidup kembali. Alhasil, momen horor pun terjadi di mana semua mayat di seluruh dunia bangkit dari kubur. Di mana saat Nell menyadari hal tersebut, ia segera membatalkan keinginannya dan mengulangi keinginan baru agar Nell kembali ke waktu makan siang bersama Ray. Sejenak kita tinggalkan dulu Nell dan beralih pada Saroh yang didatangi oleh Grant, yang akan kita panggil saja Yanto. Yanto ini adalah sosok kolonel tentara yang sudah lama mengejarnya, di mana Saroh yang sejak awal sudah tidak suka Yanto pun menolak dengan halus. Kembali pada Nell yang akan masuk ke kelasnya, tepat pada saat murid-muridnya sedang rusuh. Dengan kekuatannya, Nell pun mengucapkan keinginan agar murid-muridnya menjadi anak penurut, panutan, ramah, dan memiliki budi pekerti yang baik. Dan tebak apa hasilnya? Lebih dari sekadar penurut, para murid malah menjadi anak yang autis dan lebih mirip robot. Bahkan mereka sangat senang ketika Nell memberikan tugas membaca buku pada mereka. Selesai dengan muridnya, kini Nell akan membantu permasalahan Ray yang sering diacuhkan oleh guru olahraga yang lebih tertarik dengan guru matematika. Sehingga tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, Nell pun mengucapkan keinginan agar si ibu guru menyukai bahkan sampai menyembah Ray secara berlebihan. Pulang dari sekolah, Ray yang masih penasaran kekuatannya sejauh apapun iseng mengucapkan keinginan agar menjadi presiden Amerika Serikat. Sehingga tebak apa yang terjadi. Tidak seperti yang diharapkan, Nell malah terjebak dalam situasi menegangkan ketika pas pampres mengamankannya dari pihak musuh. Bahkan di saat seperti ini, Nell disodorkan beberapa berkas untuk dia tanda tangani sehingga Nell langsung membatalkan keinginan tersebut. Nell yang masih belum puas mengucapkan keinginan agar dia punya naga hitam yang besar dan tangguh. Setelah mengotak-atik badannya, Nell yang penasaran Saroh sedang apapun membuat lantai menjadi tembus pandang, yang mana itu membuat Saroh teriak histeris. Selesai dengan semua keinginan yang terparuguhnya, Nell pun langsung menemui Ray saat di sekolah dan jujur tentang kekuatan yang dimilikinya. Alih-alih percaya, Ray justru mengira kalau Nell sedang mabok, sehingga tanpa buang waktu, Nell pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan membuat tengkorak pajangan bergerak seperti ketika dia masih hidup. Belum puas dengan itu, Ray pun meminta Nell untuk memenuhi seisi ruangan dengan bunga. Sesuai harapan Nell, Ray akhirnya percaya dengan semua apa yang dia katakan. Namun alih-alih menyumbang ide yang lebih baik dalam mewujudkan keinginan, Ray nyatanya sama saja. Mereka berdua malah menginginkan hal-hal receh seperti ingin memenangkan semua pacuan kuda yang ada di seluruh dunia. Setelah puluhan kali menang dan dapat banyak uang, mereka pun akhirnya bosan sendiri setelah tidak menemukan tantangan apapun. Beralih ke Saroh yang saat ini sedang diganggu oleh Yanto yang mencoba memikatnya dengan mengendarai mobil sport. Tidak hanya itu, Yanto juga mengaku telah memberi apartemen mewah khusus untuk mereka berdua yang meskipun Saroh menolaknya, Yanto tetap memberikan kuncinya. Barangkali Saroh berubah pikiran. Tiba di apartemen, Saroh pun curhat pada temannya tentang Yanto yang terus mengganggu kehidupannya. Di mana si sahabat menyarankan agar Saroh segera punya pacar agar tidak ada lagi cowok yang berani mengganggunya. Tebak siapa cowok yang disukai oleh Saroh? Ya, Nell adalah laki-laki yang diam-diam disukai oleh Saroh, yang mana saat kekuatannya sedang mengalami gangguan sinyal yang berarti tidak bisa dipakai, Nell mendadak teringat dengan keinginan terbesarnya, yaitu ingin punya hubungan spesial dengan Saroh. Dan tanpa Nell sadari, kemunculan Saroh di rumah bukan karena kekuatannya, tapi memang karena perasaan asli. Esok paginya setelah Nell bangun, kekuatan aslinya telah kembali normal, di mana Nell semakin mempermudah hidupnya dengan membuat baju bergerak sendiri.
Tak cukup hanya itu, Neil juga membuat sendok dan garpu bergerak sendiri termasuk buku yang sedang ia baca. Satu-satunya gangguan yang Neil miliki sekarang adalah Dennis yang terus menggonggong. Jadi dengan kekuatannya, Neil membuat Dennis dapat berbicara bahasa manusia. Dan terungkaplah kalau Dennis sedang ingin makan biskuit setelah kecanduan memakannya. Itulah alasan kenapa Dennis terus menggonggong. Karena kecanduan datangnya dari nafsu, Neil pun punya ide untuk menghilangkan nafsu dari Dennis. Namun Dennis dengan bijak berkata bahwa nafsu yang membuatnya merasa hidup. Tak lama, datanglah Saroh yang kini telah resmi menjadi pacarnya. Namun kesialan tiba-tiba terjadi ketika Dennis yang sekarang bisa ngomong tiba-tiba merasa sangat senang setelah puas makan biskuit. Dennis pun berkata bahwa dia sangat mencintai Neil yang telah baik kepadanya. Saroh yang mendengar hal tersebut mengira kalau yang bicara adalah suara cowok dan menganggap Neil sebagai seorang gay. Sangat mudah sekali sebenarnya kalau Neil ingin memperbaiki situasi ini. Namun karena panik dan tidak kepikiran, Neil pun mengambil cara sulit untuk mengejar Saroh yang mana itu memperumit hidupnya sendiri. Di waktu bersamaan di sekolah, Ray mendapatkan masalah ketika si ibu guru tidak hanya mengaguminya, tapi juga sangat keterlaluan dengan mengkultuskannya. Dan ini tidak terlepas dari kesalahan Neil dalam mengucapkan keinginan. Harusnya cukup saja mengagumi, tidak perlu sampai menyembah. Pada akhirnya, Ray kesusahan sendiri ketika si ibu guru mulai merekrut orang untuk tersesat bersamanya. Tak lama kemudian, Neil dan Ray pun bertemu di jalan dan berinisiatif untuk mengubah Ray menjadi songgok sosis agar terhindar dari si ibu guru. Sore harinya ketika Saroh baru pulang bekerja, ia kembali diganggu oleh Yanto yang tiba-tiba ada di dalam apartemennya. Menyadari Saroh sedang butuh bantuan, Neil langsung turun dan menawari kamarnya untuk makan malam. Ketika mereka sudah baikan, Yanto tiba-tiba muncul dan mendobrak jendela. Yanto sekonyong-konyong menodong Neil dengan sepucuk pistol. Harapannya Neil akan takut dengan itu, tapi Yanto tak tahu kalau Neil memiliki kekuatan hingga Neil dengan lantang menantang kembali Yanto untuk menembak. Saroh yang muak dengan mereka karena tidak kunjung bisa dilerai pun akhirnya jengkel sendiri dan meninggalkan mereka berdua. Tak lama setelah Saroh pergi, Neil pun membuat tangan Yanto patah ketika mencekiknya. Sehingga dari sini Neil pun memberikan Yanto sedikit pelajaran agar dia kapok. Setelah puas memberi Yanto pelajaran, Neil yang polongo pun langsung menjelaskan bagaimana ia menggunakan kekuatan untuk membuat Yanto takut. Namun alih-alih jerak, Yanto justru mendapatkan kesempatan untuk memukul Neil dari belakang. Disinilah Neil sekarang terikat di apartemen yang baru dibeli oleh Yanto. Dalam keadaan terikat, dengan mulut tertutup dan tangan yang terkurung di dalam kaca, itu membuat Neil kesulitan untuk mengucapkan keinginannya. Di mana Dennis juga diancam akan ditembak kalau Neil berani macam-macam dengan keinginannya. Pada secari kertas, Yanto sudah menuliskan daftar keinginannya yang selama ini dia inginkan. Di mana kebanyakan itu semua hanyalah hal-hal konyol. Contohnya dia ingin agar semua orang Inggris memiliki telinga yang besar dan seragam polisi menjadi berwarna pink. Setelah selesai dengan keinginan nyeleneh itu, Yanto pun mulai mengucapkan keinginan serius seperti ratusan emas murni. Sementara itu Saroh yang khawatir pada Neil pun secara tidak sengaja bertemu dengan Ray yang sedang bersembunyi di lemari. Tak lama Saroh pun teringat dengan kunci apartemen yang sempat Yanto berikan. Di mana setelah itu mereka berdua langsung meluncur ke lokasi untuk menyelamatkan nyawa Neil yang sedang dalam bahaya. Saroh dan Ray pun datang tepat waktu ketika Neil hampir menyebut permintaan terakhir Yanto, yaitu ingin Saroh jatuh cinta padanya. Yang karena Dennis diancam akan ditembak, Neil pun tidak punya pilihan lain selain mengucapkan permintaan Yanto tersebut. Ketika Yanto sedang sibuk dengan Saroh, Neil pun langsung mengubahnya menjadi anjing dan menormalkan kembali si ibu guru dan para pengikutnya. Setelah semua selesai, Saroh pun mengakhiri hubungannya dengan Neil karena tidak ingin masuk dunia tipu-tipu yang berasal dari kekuatan itu. Neil di sini hanya bisa menerima dengan pasrah tanpa mencoba kekuatannya untuk memperbaiki situasi tersebut. Setelah semuanya terjadi, barulah Neil mulai introspeksi diri bahwa dia mengaku memang terlalu fokus pada dirinya sendiri sampai-sampai melupakan permasalahan dunia yang jauh lebih besar. Seperti contohnya peperangan, krisis makanan, pemanasan global dan lain sebagainya. Dan secara sekaligus Neil memperbaiki itu semua dan menyalakan berita di TV untuk melihat apa hasilnya. Tidak semudah yang dibayangkan, semua keinginan Neil ada dampak buruknya yang tidak ia sadari, dan itu adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan tidak memiliki kuasa sama sekali. Karena yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada menimbulkan lebih banyak kemudorotan, Neil pun memberikan kekuatannya pada Dennis. Dan itu adalah keputusan paling bijak yang pernah Neil ambil. Bukan ingin biskuit ataupun tulang,
Dennis yang notabene adalah seorang guguk jauh lebih bijak dari tuannya, di mana Dennis ingin agar sumber kekuatan ini hancur sepenuhnya. Jadi tepat ketika para alien sepakat untuk menghancurkan bumi, serangannya pun malah berbalik pada mereka dan inilah yang terjadi. Otomatis waktu kembali ke saat Neil sedang tidur dan semua yang dia alami seakan tidak pernah terjadi. Meskipun kekuatannya telah hilang, kini Neil mengandalkan keberaniannya sendiri untuk mengajak Saroh makan malam bersama. Untuk Yanto, dia tetap menjadi seekor anjing dan tidak akan bisa menjadi normal lagi. Namun meskipun begitu, ia memiliki Dennis yang akan menjadi teman setianya selamanya. Tamat, sungguh ending yang sangat memuaskan.